Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fatanjari. Saya uh, kelas 4A Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan uh, eksplorasi tentang autentikasi email pada Firebase untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik. Nah, di sini ada autentikasi. Apa sih autentikasi itu? Autentikasi atau authentication ialah metode atau proses verifikasi keabsahan atau mengesahkan data atau identitas pada lingkup digital. Fungsinya digunakan untuk eh, memastikan yang mengakses sistem memang benar-benar pihak yang berkaitan. Nah, di sini eh, menjelaskan tentang apa sih itu Firebase. Firebase adalah platform dari Google yang membantu pengembangan dan membuat aplikasi. Nah, Firebase adalah salah satu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer dalam mengembangkan aplikasinya. Nah, Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Nah, di dalamnya ini menyediakan berbagai alat atau layanan untuk menyimpan data, mengirimkan notifikasi, mengelola pengguna, mengecek kinerja aplikasi, dan banyak lagi. Berikut beberapa fitur utama dari Firebase ini. Yang pertama ada data real time. Data real time ini fungsinya untuk menyimpan dan mensinkronkan data secara real time. Kemudian yang kedua ada authentication atau autentikasi itu mengelola login pengguna dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga ada cloud messaging. Uh, Fungsinya mengirimkan notifikasi ke perangkat pengguna dan ada analisis untuk melacak perilaku pengguna dalam aplikasi kita atau sistem kita. Dan ada uh, cloud storage yang dimana ini fungsinya untuk menyimpan file seperti gambar dan video. Yang yang keenam itu ada hosting, yang dimana fungsinya untuk mengupload sebuah project kita ke dalam internet atau menghosting sebuah aplikasi web untuk bisa diakses oleh publik. Nah, di sini uh, saya ingin mendemokan sebuah web atau project saya. Nah, baik, uh, ikut tampilan dari aplikasi Firebase-nya sendiri. Nah, di sini terdapat fitur autentikasi di mana fitur ini untuk menyimpan data kita dalam Firebase atau bisa dibilang cloud-nya dari Firebase. Nah, di sini ketika ketika kita ketika kita sign up atau sign in, maka data tersebut
tersimpan dalam Firebase Authentication atau bisa dibilang menyimpan data tersebut ke dalam Firebase. Dan di sini ada real-time data untuk melihat eh, apa saja yang kita masukkan ke dalam uh, data tersebut. Nah, di sini ada terdapat nama database yang bernama yaitu user. Kita klik. Nah, di sini ada data yang telah dimasukkan oleh user yang berisi email, itu last login, loginnya tanggal berapa dan jam berapa. Di sini namanya siapa dan nomor teleponnya berapa. Kemudian passwordnya berapa. Nah, kita coba ketika kita masuk ke dalam ke dalam sistem, bahwasanya kita belum memiliki akun. Kita buat email, kembali itu passwordnya 12345 7. Nah, di sini ada has been successful created. Di sini bahwasanya kita telah berhasil sign up untuk masuk ke dalam sistem kita. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam sistem kita. Jika berhasil, nanti bakal ada notifikasi. Nah, di sini kita berhasil memasukkan uh, password dan email untuk sign in atau masuk ke dalam sistem. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam sistem kita. Kemudian login. Sini guys dengan codingan saya. Atau simpelnya bisa memanggil sebuah Firebase ke dalam codingan saya. Nah, sini ada get database di mana uh, untuk memanggil database pada Firebase yang sudah dibuat. Nah, berikut ini link database yang ada pada Firebase-nya. Kemudian di sini ada terdapat beberapa sintak. Yang pertama API, di mana untuk mengidentifikasi saat berinteraksi dengan Firebase. Atau kemudian ada out domain. Nah, out domain ini digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Kemudian ada link database URL, database URL. Nah, database URL menunjukkan bahwa database yang ada Firebase itu ada di sini. Jadi, ketika kita sudah menginputkan uh, link get database dan update, maka di sini pun deklarasikan juga. Jika tidak ada ini, jika tidak ada Firebase config dan lain-lain, maka Firebase tidak akan memanggil kode yang ada pada uh, codingan saya. Nah, kemudian cons app initialize app Firebase config. Nah, sini ini menunjukkan bahwa
menginisialisasi Firebase dengan konfigurasi yang diberikan pada Firebase. Dan nah, ini dokumen add event listener, dokumen content load event. Nah, menambahkan di sini untuk menambahkan event listener untuk menunggu saat dokumen HTML dimuat. Kemudian cons sign up button dokumen. Nah, di sini fungsinya memanggil button ID sign in atau ID sign up pada button yang ada pada tampilan login HTML dan sign up HTML. Nah, terus sini ada if sign up button. Di sini jika button sign up diklik, maka fungsi callback akan dijalankan atau akan memanggil jadi maksudnya ketika callback di sini digunakan untuk menentukan suatu tindakan yang akan diambil ketika suatu event terjadi. Misalkan ketika uh, pengguna mengklik button sign up atau sign in, maka uh, kode ini akan mereaksi sebuah event listener. Kemudian ada create. Nah, ini create user with email and password out sign up password. Nah, fungsinya itu menyimpan data menyimpan data ini menyimpan data nama telepon, email dan password ke dalam Firebase yang berisi datanya yaitu user data dalam Firebase. Nah, ketika uh, nama, nomor telepon, dan email sudah benar, maka terdapat notifikasi bahwasanya Anda telah berhasil masukkan sebuah nama, nomor telepon, dan email password. Jika tidak ada, maka uh, terdapat notifikasi error atau data tidak terdaftar dalam Firebase. Nah, kemudian sini uh, ada deklarasi untuk uh, mengupdate data pada tampilan login. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sini event listener adalah untuk memanggil ketika kode HTML telah diakses. Kemudian terdapat update data untuk mengupdate bahwasanya user telah membuat akun sebelumnya dan memanggil database untuk memastikan bahwa database telah benar. Nah, jika database benar, maka uh, terdapat notifikasi bahwasanya berhasil login dan masuk ke dalam tampilan HTML. Jika tidak, maka uh, terjadinya error updating user data. Nah, error di sini bahwasanya data tidak ada dalam database, jadi tidak bisa diupdate atau tidak bisa memberikan data kepada tampilan login. Itu.
Sih tadi demo sudah kita jalankan dan sudah kita konfigurasikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila menunggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.